Shalom, puji Tuhan kita dipertemukan kembali saat ini dalam program Suara Gembala untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan juga berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Urapilah dan berkatilah kami, berikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan supaya kami dapat memahami dan juga melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah perjuangan orang percaya dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Hidup kita adalah perjuangan dan peperangan. Oleh karena itu kita harus tahu siapa yang menjadi lawan dan musuh kita, supaya kita dapat mengalahkannya dan kita mengalami kemenangan. Yang pertama, kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Kekuatan di dalam kuasa Tuhan itu sangat dahsyat, dan kita harus percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena firman Tuhan mengatakan sesungguhnya kita ini seperti domba yang diutus pergi ke tengah-tengah serigala. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan pernah mengalami kemenangan, mengalahkan musuh. Oleh karena itu, andalkanlah kuasa Tuhan di dalam hidup kita dengan berserah dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kemudian yang kedua, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang percaya. Di antaranya ketopong keselamatan, pedang roh, dan perisai iman untuk menangkis panah api dari si jahat, yaitu godaan-godaan, serangan, cobaan, jeratan dari iblis untuk berbuat dosa. Dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita dapat bertahan, bahkan juga menyerang kuasa-kuasa kegelapan itu. Karena Tuhan menghendaki dan menyediakan kemenangan kepada kita, tetapi kita harus berjuang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ketahuilah dan kenalilah siapa lawan dan musuhmu. Karena lawan kita bukan darah dan daging, bukan manusia, bukan orang-orang yang tidak suka terhadap kita, bukan orang-orang yang membenci kita, bukan orang-orang yang memusuhi kita, tetapi sekali lagi, kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja di balik orang-orang yang melakukan tidak baik terhadap kita. Iblis dan kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara, itu yang menjadi lawan kita yang harus kita kalahkan. Makanya kita perlu hikmat, kebijaksanaan, dan juga kuasa ilahi untuk mengalami kemenangan. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, jangan mengandalkan kekuatan sendiri karena kita lemah, tetapi andalkanlah kekuatan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga pakailah perlengkapan senjata yang disediakan Allah bagi kita. Ketopong keselamatan, pedang roh, perisai iman, itu harus kita kenakan, harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan juga kita harus tahu siapa yang menjadi lawan kita, yaitu iblis dan kuasa kegelapan yang hanya bisa kita lawan dengan iman dan juga kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengalami kemenangan. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan iblis dan kuasa kegelapan di udara. Kalahkanlah dengan senjata dan kuasa dari Tuhan Allah kita. Tuhan berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk menyadari bahwa hanya dengan mengandalkan kuat kuasa di dalam Tuhan, kami akan mengalami kemenangan dan kami akan mengenakan perlengkapan senjata Allah yang telah Tuhan sediakan bagi kami.
dan kami akan melawan kuasa kegelapan itu dengan iman. Karena kami mengetahui bahwa lawan dan musuh kami dalam perjuangan dalam hidup kami ini bukan orang-orang yang membenci kami, bukan orang-orang yang tidak suka kepada kami, tetapi kuasa-kuasa kegelapan yang memutarbalikkan fakta, yang memfitnah, yang menyerang kami, menjerumuskan kami ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami dan berikanlah kemenangan kepada kami, supaya kami meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian kami juga bersaksi kepada orang lain bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, bahwa nama Yesus adalah nama yang sanggup membebaskan kami, memberikan kemenangan kepada kami atas setiap pencobaan di dalam dunia ini, atas setiap kuasa-kuasa iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.